Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, bila Allah Azza wa Jalla mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku kita, Sahih At-Targhib wa Tarhib, yang tulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah, dan ditelusuri hadisnya oleh Syekh Albani rahimahullah. Masih di kitab sholat, dan di bab yang sama, bab ke-8, ancaman meludah di masjid dan ke arah kiblat, kemudian mengumumkan atau insyad, yang di sini ditulis begitu, barang hilang atau tidak boleh mengumumkan barang hilang dan lain-lain yang akan disebutkan dalam bab ini. Kita sudah sebutkan di bab sebelumnya, bab ke-7 seingat saya, itu tentang masalah pentingnya seseorang membangun masjid, merawatnya, memberikan wangi-wangian, dan ini adalah ibadah yang sangat besar. Oleh karena itu kalau ada setiap orang di antara kita hidup di satu komunitas, satu wilayah, satu negara, maka usahakan kita memiliki masjid. Ya, walaupun cuma kecil, musola. Dan sudah kita jelaskan, instansi pun sama. Ya. Misalnya kita cuma bisa buat musola kecil, maka usahakan selalu ada. Karena ini adalah simbol kaum muslimin, tempat mereka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hindari semua hal-hal yang akhirnya menjauhkan kita dari masjid atau aktivitas masjid, terutama sholat. Ya. Misalnya kita kerja di satu perusahaan yang tidak boleh sholat, tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat 5 waktu, atau hal-hal yang merupakan syiar-syiar Islam, diantaranya pakai jilbab misalnya dan yang semisalnya. Kemudian juga tidak cukup kita membangunnya, tapi kita maintenance, merawat. Ini penting sekali, sudah kita titik beratkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, semua ini butuh maintenance, butuh perawatan. Baik itu badan kita dengan mandi, dengan memilih pakaian yang bersih, memilih makanan-makanan yang berkualitas, hidup di lingkungan yang asri udaranya, misal. Kemudian juga yang di sekitar kita, rumah, kendaraan, dan juga sekolah, misalnya kalau kita punya sekolah, tempat kerja, misalnya masjid kita, semua ini butuh perawatan dan maintenance, jangan dibiarkan. Nah, hanya khusus masjid, memang kita dianjurkan untuk merawat secara rame-rame. Mungkin kalau rumah, mobil, secara pribadi, tetapi kalau sifatnya umum, fasilitas seperti ini, maka semua harus merasa bertanggung jawab. Jangan mengatakan misalnya kotoran ada di masjid, ayo tanggung jawabnya marbot, bukan tanggung jawab saya. Sehingga dibiarkan begitu saja. Padahal sebenarnya mengurus dan merawat masjid itu sangat mulia. Dan sudah kita jelaskan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan itu pada bab-bab yang sebelumnya. Saya tidak ulangi lagi, tapi apapun upaya Bapak Ibu sekalian untuk menjaga masjid, merawatnya, maka itu sangat baik. Saya lihat masjid ini sebagai salah satu percontohan. Dari awal saya masuk masjid ini beberapa tahun lalu sampai sekarang, Masya Allah selalu terjaga maintenance-nya. Nah ini selain program-program yang bisa dihidupkan dari taklim, sholat tarawih, kemarin Ramadan, mungkin buka puasa bersama, mungkin ada TPA dan segala macam, juga bangunannya. Jadi jemaah harusnya peduli dengan masalah itu, termasuk masuk ke kamar mandi, berwudu, pakai WC-nya, semua harus dijaga, dirawat, dan merasa masing-masing bertanggung jawab. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah di bab nomor 8 ini sudah kita bahas juga beberapa hadis tentang ancaman meludah atau mengotori masjid. Jadi kalau bab sebelumnya anjuran untuk membangun dan merawatnya, kalau sekarang justru ancaman kalau mengotori masjid. Kita sudah mempelajari beberapa hadis, kurang lebih sampai 4 buah hadis. Dan kita akan lanjutkan hadis nomor 5 dalam bab ini. Walaupun yang dibahas adalah masalah meludah di masjid atau di arah kiblat, tetapi masuk dalam semua hal yang mengotori masjid. Ini ancamannya berat. Mungkin kalau seseorang di antara kita sedang menerima tamu, lalu tamu itu jorok sekali, kotor misalnya, datang meludahi rumah atau mengotorinya misalnya dengan sepatunya saja kotor misalnya masuk dalam rumah atau hal-hal yang semisalnya, saya yakin kita tidak akan nyaman. Maka rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian tanah yang termulia di muka bumi ini, itu harusnya lebih pantas untuk dimuliakan. Dan saya sudah berbagi juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sebuah contoh rasional dan saya harap ini bisa ditangkap dan difahami. Usahakan kalaupun Allah tibakan kaki kita di sebuah masjid yang mungkin di luar wilayah kita, di luar komplek kita, di luar kota kita, di luar negeri kita misalnya. Kemudian kita mampir ke sana dan kita temukan ada kekurangan di masjid itu secara fisik. Misal contoh panas, kotor misalnya kondisinya.
maka berarti Allah sedang menitipkan pesan kepada kita, ini rumah saya, rawatlah. Harusnya kita punya kepekaan dengan itu. Jangan justru kita pulang dari masjid itu kemudian menjelek-jelekan. Misalnya kita katakan tadi masjid itu panas banget, tadi masjid itu kotor banget. Bahkan dia menginformasikan ke teman-teman dan orang-orang relasi sekitarnya, dia mengatakan jangan sholat di sana, itu masjidnya kotor. Ini seakan-akan dia menghina rumah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia peka. Allah menyampaikan kaki dia di situ, panas, ya sudah, kalau punya kemampuan beliin AC, beliin kipas angin misal, ya, atau karpetnya kotor, atau mungkin ada hal-hal yang rusak di kamar mandi, maka kita kesempatan memperbaikinya. Berapa banyak pahala yang Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dengan memperbaiki satu keran yang rusak. Jangan selalu dibiarkan. Saya berapa kali masuk di beberapa masjid di beberapa wilayah di Jakarta ini. Begitu masuk mau wudu, air kerannya rusak dan tidak ada yang peduli. Ya udah, jemaah cuma tinggalin saja, pergi wudu di tempat yang tidak rusak. Harusnya kan muncul kepeduliannya, dia tahu itu rumah Allah, ini adalah kesempatan dia dapat pahala. Kenapa nggak panggil, tanya marbot masjid. Saya pernah masuk di satu masjid besar, rusak gitu tempat wudunya. Saya langsung dipanggil, kenalan sama Pak. Saya panggil Pak masing-masing, saya kenalan dengan marbot masjid. Kemudian saya tanya, Pak, ini sejak kapan rusak? Oh, sudah 2 hari, dia bilang gitu. Baik, berapa biayanya ganti keran? Sekian, dia bilang. Saya langsung kasih uang. Ini Pak, silakan tolong diperbaiki. Alhamdulillah, itu sholat duhur, sholat asar sudah selesai. Anggaplah keran itu Bapak Ibu sekalian berfungsi sebulan aja. Sebulan itu orang wudu 5 kali sehari misalnya. Berapa banyak pahala sholat yang kita dapatkan? Daripada kita menghindar malah dari keran yang rusak tadi. Misal contoh, atau kita jelek-jelekin masjid tersebut. Karena ini termasuk ya dalam hal yang tidak terpuji. Kalau orang hanya tahu menyalahkan dan menjelek-jelekan saja. Ini bukan cuma masjid ya. Kalau Anda bertemu dengan saudara muslim, rumahnya berantakan, diahnya sendiri tidak tahu merawat dirinya, maka jangan dibiarkan. Jangan cuma sekedar menghindar. Selama kita masih bisa memberikan masukan, hal positif, kita berikan masukan. Saya punya jalan satu mobil dengan beberapa orang-orang yang sebaya dengan saya waktu itu. Begitu masuk mobil, mohon maaf, saya cium bau badannya nggak enak sekali di mobil tersebut. Lalu saya mulai berpikir, kira-kira seperti apa ini memberikan masukan kepada orang ini supaya tidak tersinggung. Sambil jalan, saya sambil berdoa minta sama Allah petunjuk. Subhanallah, hati saya terfikir melihat lewat sebuah minimarket. Saya bilang sama driver supirnya, tolong mampir sebentar Pak, ada hajat saya. Saya belilah beberapa snack kebutuhan buat di mobil, rame-rame. Kemudian saya juga kebetulan pakai roll-on, ya, untuk ketiak saya beli. Dan beberapa kebutuhan bersih-bersih di situ. Lalu kemudian saya bawa ke mobil dan saya bagikan untuk semua termasuk teman ini. Subhanallah, semenjak itu sampai sekarang kalau saya ketemu nggak pernah saya temukan ada bau badannya. Tetapi kita tidak membiarkan. Kalau kita membiarkannya, malah kita menghindar, apalagi menjelek-jelekan, ini malah khawatir masuk dalam dosa. Ya. Menghina, merendahkan seorang muslim itu dosa berat banget. Gitu. Besar sekali. Kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling tinggi adalah merendahkan seorang muslim. Menganggap remeh, merendahkan, menjelek-jelekan dia. Itu dosanya seperti level tertinggi dari dosa riba. Maka harus hati-hati sekali. Ya, ini poin juga perlu kita garis bawahi. Baik, saya akan bacakan hadis lanjutan dari Kamis yang lalu Bapak Ibu sekalian. Hadis nomor 5 sekarang dengan sanad sahih. Larangan tentang meludah dan mengotori masjid tentunya dan mengiklankan barang-barang hilang. Di hadis nomor 5 ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dengan sanad sahih dan ini urutan 284 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafala tujahal qibla jaa yaumal qiyamati wa tafluhu baina ainaihi." Barang siapa yang meludah di arah kiblat, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara ludahnya akan diletakkan dan ada di antara kedua matanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan juga Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua. Di sini disebutkan juga kosakata masalah tafalah dengan ta, yakni basaqa. Ya, dan ini yang dimaksud adalah meludah. Baik itu meludah kecil ataupun meludah besar. Ini sama saja maknanya. Tentu hadis ini kembali kita ingatkan pada Kamis yang lalu juga sempat kita sebutkan beberapa riwayat. Larangan meludah ini sebenarnya lebih kepada 2 hal. Mengotori masjid, menghina masjid, ya.
harus keluarkan riaknya, mengeluarkan ingusnya. Ya, misalnya dia harus keluarkan riaknya, mengeluarkan ingusnya. Ya, tapi dia mengeluarkan ke arah kiblat. Cuman ada hadis yang membolehkan kalau kita sakit, bukan niat poin pertama, bukan niat menghina, mengotori masjid, tapi betul-betul kena sakit, flu berat, lagi ada riak, ada ingus, maka bisa dibuang ke arah sebelah kirinya. Buang ke arah sebelah kiri, dan sudah kita bacakan beberapa hadis pada pertemuan yang lalu, itu dicontohkan oleh Nabi SAW, kalau tidak bawa sapu tangan atau tisu, dibuang ke baju kita sendiri. Kemudian Nabi SAW praktikkan untuk dikucek, lalu kemudian dikucekkan maksudnya supaya dia tidak nyebar kemana-mana di baju kita. Nanti kalau sudah pulang baru kita cuci baju tersebut. Ya. Ini dibolehkan. Dan disebutkan kalau kita meludah ke arah kiblat, itu ada Allah Azza wa Jal kalau kita sedang sholat, dan di sebelah kanan ada malaikat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kita ambil pelajaran mirip dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang pertama adanya larangan meludah, ya, terutama ke arah kiblat. Kemudian yang kedua adanya ancaman, yaitu Allah akan datangkan kotoran dia itu yang akan diletakkan di antara kedua mata. Ini bisa bermakna penghinaan buat dia, bisa juga bermakna adalah akibat dari perbuatan sebagai hukumannya. Kemudian kita masuk hadis nomor 6 dengan sanad sahih urutan 285 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu sahibun nukhamati fil kiblati yaumal qiyamah wa hiya fi wajhihi. Pada hari kiamat nanti orang yang meludah ke arah kiblat akan dibangkitkan sementara ludahnya di depan wajahnya atau ada pada wajahnya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan ini lafaz Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya. Riwayat ini mirip dengan riwayat nomor 5, cuma kita tambahkan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya, dan apapun yang ada di muka bumi ini walaupun sudah hancur di depan mata kita, misal tulang belulang tubuh manusia yang sudah hancur misalnya, apa sajalah, ya, semua itu nanti tetap akan bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apa saja gitu ya. Makanya seorang tokoh Quraisy pernah datang membawa tulang unta yang sudah lama mati, kemudian dihancurkan sama dia sampai menjadi seperti debu, lalu dia membawa ke hadapan Nabi SAW, seraya melempar dan menghina Nabi SAW, mengatakan, Man yuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan bisa menghidupkan tulang yang sudah jadi pasir seperti ini? Maka pada saat itu Jibril turun membawa firman Allah Subhanahu wa taala, Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marratin wa huwa bikulli syai'in qadir, ya. Katakanlah bahwasanya yang akan menyatukan kembali tulang-tulang yang sudah hancur itu adalah yang menghidupkannya pertama kali. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis yang menyebutkan tentang masalah Allah akan mengadili, dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, Allah akan mengadili pada hari kiamat semua pertikaian sampai dua domba kenapa bertanduk. Maksudnya kenapa saling menanduk satu sama yang lain. Dalam riwayat lain, domba yang bertanduk kenapa menanduk domba yang tidak bertanduk. Walaupun nanti hewan-hewan ini tidak hidup, tidak perlu mereka masuk surga atau neraka. Ya, ada pendapat ulama yang mengatakan nanti Allah binasakan lagi setelah dibangkitkan. Tapi Allah bangkitkan untuk dihisab pada hari kiamat. Oleh karena itu juga setiap orang di antara kita harus hati-hati sekali. Dia harus tahu apapun yang dia kerjakan, atau yang ingin dia kerjakan, itu harus dia faham ini selamat dari hisab hari kiamat. Jangan sampai ada hubungannya dengan orang, ya. Sembarangan ya, kita melanggar sesuatu yang akhirnya membuat ya, kita ada hisab hari kiamat. Jangan pernah menuju ke akhirat membawa dua hal, dosa dan musuh-musuh. Ya, dosa dan musuh-musuh. Berapa banyak orang tidak peduli ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Akhirnya manusia itu membawa permasalahan di depan mahkamah Allah hari kiamat, dan ini masalah buat dia. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali, dan ini juga bisa diambil dari pelajaran ini. Bagaimana pada hari kiamat orang yang meludah saja, kalau kita tahu ludah mungkin dia dengan berjalan waktu kena angin misalnya, maka akan hilang. Atau misalnya ada orang yang meludah, seperti ada riwayat yang lalu kita pernah bahas, Nabi SAW lagi khutbah di mimbar, lalu kemudian beliau lihat ada ludah di arah kiblat. Maka beliau berhenti, kemudian beliau mengeriknya, menutupnya dengan tanah, karena di masa itu belum ada
lantai kayak kita sekarang dan karpet, granit, marmer, belum ada. Jadi tanah dulu, orang-orang sholat begitu. Maka Nabi SAW mengambil tanah dan mengerik, lalu menutup ludah tersebut. Lalu beliau marah sekali dengan perbuatan itu seraya menjelaskan kepada jemaah yang hadir. Di sini orang yang melakukan ludah tadi, walaupun ludahnya sudah ditimbun, sudah hilang, kalau di masjid mungkin sudah dibersihkan, tetap saja dia akan didatangkan hari kiamat untuk menghina diri orang itu. Ya, walaupun sudah tidak nampak depan mata kita. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Berapa banyak orang yang berzina, pergi ke hotel, dia pikir nggak ada yang lihat antara dia sama pasangannya. Dia lupa ranjang yang dia pakai, oksigen yang dia hirup, AC, ya. Kemudian juga air yang dipakai di kamar mandi, semua makhluknya Allah. Ini akan datang menjadi saksi pada hari kiamat. Tidak bisa orang menghindar di hari kiamat nanti. Makanya makin kita hati-hati maka makin bagus. Dinukil sebuah kisah, ada seorang salaf meninggal dunia, seorang ulama besar, tapi di riwayat ini tidak disebutkan namanya, hanya dikatakan seseorang meninggal, kemudian ada di antara jemaahnya dia yang mimpi. Melihat orangnya dalam mimpinya. Lalu kemudian ditanya, bagaimana kehidupan Anda? Dia mengatakan, maksudnya setelah meninggal, orang itu mengatakan si alim ini, sesungguhnya Allah menanyakan segala sesuatunya padaku. Termasuk Allah menanyakan dulu satu waktu, lagi tidak hujan, musim peceklik. Lalu saya cuma mengatakan betapa luar biasanya manusia sekarang membutuhkan hujan. Bahasa ini aja. Orang alim ini lagi musim peceklik panas, dia cuma pernah bilang selama di dunia, betapa manusia butuhnya terhadap hujan. Maka ditanya pada hari kiamat, kenapa waktu dia sudah meninggal, kenapa kau katakan kata-kata itu? Apakah kau tidak tahu kalau Allah itu lebih tahu kebutuhan hamba-hambanya? Itu aja ditanya. Pernah Imam Ahmad rahimahullah sakit. Pada saat sakit dia cuma mengatakan aduh. Umum kita kalau sakit aduh gitu ya, kita sakit. Maka ada satu ulama besar, sahabat dekat Imam Ahmad dan ulama di masa itu namanya Zakwan Ibn Kaisan, julukannya Taus rahimahullah. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, sesungguhnya ucapan aduhmu pun akan ditanya oleh Allah. Semenjak itu Imam Ahmad mengatakan saya tidak pernah lagi mengeluh aduh. Ya udah sakit-sakit berobat aja. Khawatirnya nanti seakan-akan kita mengeluh apa yang sedang Allah ujikan kepada kita. Padahal seorang mukmin harus berimbang antara bagaimana dia syukuri nikmat dan dia bersabar atas ujian. Seperti Bapak Ibu suka kalau lagi ada makanan, ada minuman, kita bersyukur, maka kalau ada lagi tidak ada makanan minuman, kita bersabar. Jangan kita menghina ataupun menyalahkan Allah SWT. Karena Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah sedang uji kita. Bagaimana kita melalui dengan kesabaran sambil kita ikhtiar. Nah hal-hal yang seperti ini harus peka kita fahami Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mulai hari ini tujuan-tujuan taklim seperti ini, setelah kita dengarkan, mulai hari ini kita perbaiki ke depan. Semua taklim yang Bapak Ibu hadiri, kalau ada sampai pesan di saat itu, seperti pagi ini sampai kepada kita pesan-pesan seperti ini, maka kita jadikan pegangan hari ini ke depan. Yang lalu-lalu sudah selesai. Tapi kita usahakan tidak lagi membuka pintu-pintu yang bisa mendatangkan hisab pada hari kiamat. Ya. Makanya orang mukmin itu seperti lebah dalam hadis. Ya. Kalau dia makan, dia hanya makan yang baik saja. Lebah itu hanya ambil saripati bunga. Kecuali mungkin ada orang-orang yang curang sekarang, mereka berikan makanan lebahnya itu gula pasir misalnya hanya untuk menjual madu yang murah, itu tidak kita bahas. Tapi kalau orang yang umumnya lebah itu pasti dia akan mengambil dari saripati bunga yang paling bagus gitu ya. Makin wangi maka makin diambil oleh lebah-lebah yang diutus oleh kalangan lebah-lebah itu. Dan saya pernah lihat cuplikan ilmiahnya seperti itu. Yang jelas lebah-lebah ini diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW seperti orang mukmin. Kalau dia makan, dia cuma makan yang baik, halal. Orang mukmin tidak berani makan sembarangan, tidak berani minum sembarangan. Halal baru, kalau enggak. Atau haknya dia dan bukan hak orang lain. Tidak berani dia sentuh satu butir beras yang bukan haknya. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, kalau dia memberi, dia hanya memberi yang terbaik. Lebah memberikan kepada manusia madu. Dan Allah SWT telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran dan menamakan memang surah nomor 16 surah An-Nahl, lebah. Dan di situ disebutkan, dari perut lebah-lebah itu ya, keluarlah obat atau makanan yang bisa menjadi obat untuk manusia. Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak akan merusaknya. Lebah kalau buat sarang, dia tidak merusak. Tapi kalau dia diganggu, maka sengatannya akan mematikan.
Jadi memang lebah-lebah ini digambarkan orang beriman. Mereka tidak akan punya masalah sama orang lain. Bahkan saya pernah berbagi banyak di kajian-kajian kami, tidak usah sok jagoan. Kalau ada yang ajak berantem, tinggalin aja. Ya. Saya lihat sekarang ini orang luar biasa sukanya berantem, apalagi di media. Gitu ya. Jadi sibuk dengan balas-balasan ini, serang-serangan, yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada Anda sedang membela sesuatu yang hak, yang benar, yang nanti di hari kiamat justru Anda menang di hadapan Allah karena membela, misalnya ada orang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina syiar-syiar Islam, itu berbeda. Atau menghina ulama-ulama kaum muslimin, misalnya menghina para sahabat Nabi, seperti sekarang kelompok-kelompok Syiah, banyak mengkafirkan istri-istri Nabi, sahabat-sahabat, bahkan semuanya merasa kafir kecuali 3 atau 5 orang saja. Ini memang kita harus membelahnya. Kalau untuk itu tidak ada masalah. Tapi kalau hanya omong kosong, berdebat yang tidak ada manfaatnya, maka ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Urwah bin Zubair, Bapak Ibu sekalian, seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan ilmunya, bahkan masuk dalam 10 besar ulama di masa tabi'in. Ayahnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Satu waktu lagi jalan di Irak, di kota dia, di salah satu kota Irak, ada satu anak muda sedang mencaci maki Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf ini zalim, pembunuh pada saat itu, kejam sekali. Dia nggak pandang bulu, mau ulama, mau bukan ulama, semua dibunuh yang tidak sefaham dengan dia. Maka anak muda ini sibuk mencaci maki Hajjaj di pinggir jalan. Ya. Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair lewat, lalu memegang tangan anak muda tersebut, mengatakan, "Mah ya bna akhi." Artinya, diamlah wahai anak saudaraku. Nah, orang-orang Arab itu biasa kalau mau memuliakan orang yang dia tidak kenal, dia mengatakan anak saudaraku. Maksudnya, kamu dan ayahmu saudaraku dalam Islam. Diamlah wahai anak saudaraku. Sesungguhnya orang yang sedang kamu jelekin ini, Hajjaj, dan kamu berdua sedang berjalan menuju mahkamah Allah. Kalian berdua akan menuju ke akhirat, dua-dua akan mati. Dan ketahuilah, di saat nanti sedang menunggu waktu hisabmu, akan ditimbang amalanmu, di saat itu kamu akan melihat dosa terkecilmu itu lebih berat daripada dosa besarnya Hajjaj yang belum ditimbang. Misal contoh, ada orang kita benci nih, lalu kita caci maki dia tiap hari, atau kita gibah, cari masalah, kita pokoknya sibuk-sibuk cari aibnya orang gitu ya, contoh. Mungkin dia jelek, mungkin memang dia jahat. Tapi kalau kita ditimbang di hari kiamat nanti, mau ditimbang amal, pada saat lagi antri, misal kita dihisab lebih dulu oleh Allah sementara dia nunggu, maka kata Urwah, nanti di saat itu kau akan melihat dosa terkecilmu itu lebih berat daripada dosa terbesarnya dia, karena kau akan dihisab oleh Allah. Kemudian Urwah menutup nasihatnya mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah akan memberikan hak orang-orang yang dizalimi oleh Hajjaj. Orang jahat ini nanti, siapa yang dia zalimi akan dikasih haknya hari kiamat oleh Allah. Tetapi jangan lupa, Allah juga akan memberikan haknya Hajjaj dari orang-orang yang menzaliminya. Maksudnya dia pun jahat, tapi karena kau jelek-jelekin dia, kau gibah dia, ya, maka kamu pun nanti akan diambil pahalamu diberikan kepada Hajjaj walaupun dia zalim. Gitu ya. Oleh karena itu mulai sekarang jangan sibukkan dirimu dengan aib dan mencaci maki orang lain. Jadi intinya sebenarnya dari contoh-contoh yang sudah kita sampaikan tadi ini, hati-hati karena kita punya kehidupan hari kiamat dan rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat ini wajib, rukun, ya, nggak ada pilihan gitu. Kita yakin satu paket mengalami kematian, kemudian hidup di alam barzah di kuburan, entah berapa lama kuasa Allah, kemudian dibangkitkan hari kiamat, ditimbang amal baik amal buruknya. Kalau amal baik lebih berat dia masuk surga, kalau lebih ringan dosanya lebih banyak, lebih ringan amal baiknya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu ada surga dan neraka. Ini nggak bisa kita pungkiri. Ini rukun iman sebagaimana kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan juga masalah hari kiamat ini. Nah ini tambahan faedah di hadis nomor 6. Ya, karena diambil dari potongan orang yang meludah di dunia, walaupun tadi saya bilang sudah ditimbun, ya sudah dilap oleh orang lain, bukan dia. Kalau dia sendiri sudah mengelapnya, dia sudah taubat kepada Allah, maka sudah lepas. Tapi kalau tidak dilakukan sama dia, walaupun sudah hilang jejak pelanggarannya, tetap saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Oleh karena itu introspeksi diri masing-masing, kira-kira dalam hidup kita ini masih ada haknya orang lain enggak? Kalau ada, segera kita taubat kepada Allah, kembalikan haknya, ya.
Ada hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, tunaikan sekarang sebagaimana kita sampaikan tadi di awal kajian kita. Kita akan masuk hadits nomor 7 di bab yang sama Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah dengan sanad sahih dan ini urutan 286 dari awal kita belajar. Riwayat ini berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-busaqu fil masjidi khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Ketahuilah bahwasanya meludah kata Nabi SAW di masjid adalah dosa dan tebusan dosanya adalah menguburnya atau menutupnya, membersihkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Riwayat yang mirip ini ada di riwayat nomor 8, saya bacakan sekaligus karena semakna kurang lebih dengan sanad hasan sahih. Urutan 287 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taflu fil masjidi sayyi'ah wa dafnuhu hasanah." Meludah di masjid adalah dosa dan menguburnya atau menghilangkannya, membersihkan adalah kebaikan atau pahala. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi atau boleh diterima. Dua riwayat ini memberikan pelajaran. Yang pertama adalah haramnya meludah di masjid. Dan tadi sudah di awal kajian sudah kita bahasakan. Dan semua yang mengarah sama. Mengotori masjid dengan sengaja. Baik itu karena ya, dia mau menghina masjid atau bahkan kebodohannya. Karena ini adalah hal yang darurat yang harus kita tahu gitu ya. Kalau rumah Allah harus dirawat, dibersihkan. Ya, dan kita ambil contoh rasional. Kalau rumah kita saja dikotorin kita nggak mau. Mungkin tidak usah orang lain lah. Anak kita aja kalau di rumah meludah sana sini pasti kita tidak akan terima. Kita akan ingatkan, kita akan tegur. Apalagi kalau tamu. Ya, begitu juga dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dua buah riwayat ini menyebutkan semua jenis ludah. Ya, sedikit ataupun banyak dosa. Seperti itu. Pelajaran yang kedua, untuk membersihkannya dan bentuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah maksudnya untuk membersihkan diri dari dosa ya. Maka kita membersihkan ludah itu. Jadi kalau orang lain yang bersihkan berarti kita belum taubat gitu ya. Maksudnya belum menyempurnakannya. Kecuali misalnya kita baru tahu ini hadisnya, oh saya pernah melakukannya nih. Di masjid jauh banget misalnya di mana gitu ya. Nah, mungkin kita ke sana lagi. Sekarang mungkin sudah dibersihkan oleh para pengurus masjid. Maka kita tinggal taubat nasuha saja kepada Allah SWT dan jangan diulangi lagi. Ya. Tetapi kalau kita masih memungkinkan untuk membersihkannya, kita bertanggung jawab, maka itu hal yang baik. Salah satu hal positif di sini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana misal masjid ini ada yang pernah kotorin. Dia buang sembarangan tisunya misalnya atau apa saja dan sudah dibersihkan oleh marbot. Maka salah satu hal yang positif, yang baik adalah bagaimana kita balas ya sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini dan membersihkannya adalah bagian daripada pahala. Jadi kita balas misalnya dengan menyumbang buat masjid tersebut misalnya yang untuk maintenance-nya lah, untuk perawatannya dengan niat bisa menjadi pembersihan kesalahan kita yang lalu. Karena sudah hilang yang kotoran yang pernah kita kotori gitu ya. Kedepannya kita nggak ulangi lagi, tapi sekarang kita balas dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ini sejalan dengan bahasan ulama berhubungan dengan bagaimana kalau kita sudah terlanjur menggibah orang. Ya, kita menggibah orang, kita menceritakan aibnya dia. Kemudian kita ikut di pengajian, kita tahu itu nggak boleh ya, dosa besar ternyata misalnya. Karena memang itu dosa besar ya, menceritakan aib orang lain walaupun ada pada dirinya gitu. Maka kita baru tahu nih sekarang, orang itu sudah tidak tahu di mana sekarang, udah pindah kota, sudah meninggal, kita nggak tahu. Maka solusinya adalah selain kita tobat kepada Allah, kita harus ya menyebut-nyebut kebaikan orang tersebut. Atau kita menyampaikan kepada orang-orang yang pernah kita sampaikan, yang kita gibah orang ini, kita mengatakan dulu saya pernah menggibah orang ini dan saya keliru. Ya, jadi saya mengangkat dan menarik kembali dulu perkataan-perkataan saya itu. Jadi kalau kedepannya masih nyebar, saya tidak lepas tanggung jawab. Nah, itu salah satu poin yang positif adalah bagaimana kita menghilangkan bekas-bekas daripada perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Nah, ini poin-poin juga perlu dijadikan sebagai pelajaran. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang ketiga adalah bahwasanya semua prosesi pembersihan masjid, mulai dari bersihin ludah, bersihin kotoran-kotoran apa saja adalah pahala. Nah, walaupun kita tidak pernah tahu kadar besar pahalanya, tapi yang jelas yang disebutkan dia adalah sebuah hasanah, kebaikan gitu ya, pahala.
Kita masuk hadis ke-9, Bapak Ibu sekalian, dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 288 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari As-Sahla, namanya As-Sa'ib bin Khallad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, anna rajulan amma qauma fabasaqa fil qibla wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faraq la yusalli lakum hadha fa arada ba'da dhalika an yusalli lahum famana'uhu wa akhbaruhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am wa hasibtu annahu qala innahu adzaitallaha wa rasul innaka adzaitallaha wa rasulah. Kata As-Sahal, namanya As-Sa'ib bin Khallad radhiyallahu anhu, menceritakan sebuah kejadian di masa Nabi SAW, bahwa seorang laki-laki menjadi imam. Pernah satu waktu ada orang jadi imam untuk satu kaum. Lalu suatu hari, dia waktu jadi imam, dia meludah ke arah kiblat. Lagi sholat, dia meludah ke arah kiblat. Sedangkan Rasulullah SAW waktu itu melihatnya. Maka ketika selesai sholat, kata Nabi SAW, orang ini jangan sampai menjadi imam lagi untuk kalian. Setelah itu laki-laki tersebut satu hari ingin menjadi imam lagi, maka ditolak oleh masyarakat di sekitar itu dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Lalu ketika dikonfirmasi lagi kepada Nabi SAW, apakah betul Anda melarang orang ini jadi imam karena pernah meludah ke arah kiblat? Kata Nabi SAW, iya, karena memang waktu orang itu konfirmasi ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda melarang masyarakat di sekitar saya untuk saya imami? Anda melarang itu? Kata Nabi SAW, iya, karena kamu sudah menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi karena dia pernah meludah sekali aja nih, ya, dianggap dia sudah menyakiti Allah dan Rasulnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran yang pertama, kedudukan jadi bukan Sahla ya, tapi Abu Sahla, namanya As-Sa'ib bin Khallad. Tadi saya sebutkan keliru ya. Saya mengatakan Sahla saja, tapi dia adalah Abu Sahla karena anaknya bernama Sahla dipanggil Abu Sahla. Karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya tidak bolehnya seseorang meludah lagi sholat ke arah kiblat, sebagaimana umumnya hadis-hadis yang sudah lewat tadi ya. Tapi di sini kejadian nyata. Jadi ada satu imam melakukan itu. Jadi walaupun hanya, maaf ya, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau belum paham, kita dianjurkan untuk tidak makan sebelum sholat. Ya. Kalaupun kita sudah makan, misalnya contoh kita buka puasa nih. Ya. Biasanya kan kita buka puasa makan kurma, walaupun di masjid misalnya, kayak Ramadan kemarin kita makan kurma atau makan kue-kuean, itu dianjurkan agar kita berkumur-kumur sebelum sholat. Karena kalau ada sisa makanan di mulut, kemudian kita kunyah lagi sholat, bisa batal sholatnya. Karena salah satu pembatal sholat adalah makan, walaupun sisa sedikit. Ya. Oleh karena itu kita dianjurkan berkumur-kumur, bersihkan. Ya, lebih bagus lagi kalau kita bisa sikat gigi atau bersiwak sebelum sholat. Makanya kata Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat gitu ya. Supaya tidak ada sisa makanan. Nah contoh, ada seseorang, ini sebagai perumpamaan saja, bukan saya katakan pernah terjadi. Kalau misalnya kita makan kurma atau kita makan kacang atau makan kue, tersisalah makanan di mulut. Lalu kita merasa dalam sholat ada sisa makanan itu. Nah, kita tidak boleh melempar sisa makanan walaupun kecil ke arah kiblat. Ini sama masuk dalam bab meludah ini. Walaupun bukan air ludahnya, maaf gitu ya. Nah, kalau kita darurat harus bisa mau keluarkan seperti tadi hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi Nabi SAW mengizinkan kita mengeluarkan ke arah sebelah kiri. Ya. Jangan ke depan kita karena ada Allah dan atau menghadap kepada Allah, dan sebelah kanan ada malaikat yang mencatat amal. Nah seperti itu. Nah ini termasuk faedah yang penting untuk diambil dari hadis ini gitu ya. Jadi bagaimana kita betul-betul menghindari semua jenis meludah apapun sifatnya walaupun sederhana ke arah depan atau arah kiblat. Pelajaran yang ketiga, tidak bolehnya orang menjadi imam kalau sudah melakukan ini kecuali dia taubat kepada Allah. Karena memang syarat menjadi imam itu ketat sekali. Kita pernah sebutkan yang lalu ya. Kalau dalam hadis disebutkan, kalau kalian mau mengangkat orang jadi imam, maka harus orang yang paling banyak hafalannya dan paling baik bacaan Qur'annya. Kemudian kalau sama-sama kedudukannya,
maka dicari dari 2 orang yang merupakan kandidat imam ini yang paling faham terhadap sunnah. Kalau dua-duanya masih sama juga, maka dilihat siapa di antara keduanya yang paling pertama hijrah. Kalau juga sama kedudukannya, baru dilihat orang yang lebih tua. Ini perlu kita luruskan, karena di Indonesia ini yang penting yang lebih tua nggak apa-apa. Walaupun bacaannya salah, ini nggak boleh jadi imam. Ya. Atau mungkin dia tidak faham sunnah, tidak faham tentang tata cara sholat, banyak gerakan yang salah, itu tidak boleh. Saya berapa kali masuk di masjid-masjid itu bacaannya salah, huruf hijaiyahnya salah, gerakannya banyak yang salah gitu ya. Ini sayang sekali. Harusnya tidak boleh jadi imam seperti ini, syaratnya ketat. Nah di antaranya hal-hal yang lain ini ya, seperti dia juga mengenal waktu sholat, dia juga tidak boleh tadi sembarangan ya, meludah ke arah kiblat. Dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Karena Nabi SAW melarang orang ini. Pernah melihatnya langsung, lalu mengatakan jangan orang ini jadi imam. Maknanya adalah selama dia belum taubat. Kalau sudah taubat, dia sudah tahu hukum, dia sudah tinggalkan, maka sudah boleh kembali menjadi imam. Terutama kalau kriterianya terpenuhi tadi ya. Bacaannya bagus, hafalannya banyak, paham sunnah misalnya, dan juga lebih dulu hijrah. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah potongan akhir hadis. Kata Nabi SAW waktu orang ini menanyakan, apakah Anda menyuruh ya masyarakat di sekitar saya menolak saya jadi imam? Kata Nabi SAW, iya, karena kau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Di sini ada pelajaran penting ya. Bahwasanya seseorang muslim boleh menanyakan ya, kenapa dia sedang tidak diizinkan melakukan satu perbuatan. Atau misalnya kenapa dia dibenci. Itu penting ya. Jadi jangan kita biarkan teman-teman sekalian kalau ada satu berita yang sedang nyebar dan itu ternyata memang mengganggu kita. Ya, merusak martabat kita, nama baik kita segala macam. Jangan dibiarkan. Tanyain, kenapa Anda membenci saya? Kenapa Anda begini dan begitu? Kita sampaikan, tanya. Ya, mungkin ada hal-hal memang yang merupakan kekurangan kita yang harus kita perbaikin. Mungkin kita memang pernah menyakiti orang, kita nggak tahu gitu ya. Dan ini penting sekali untuk kita lakukan teman-teman sekalian. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan terus berterima kasih pada orang yang mengingatkan satu aib saya. Dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan terus siap menjadi seorang murid yang mendampingi seseorang yang mengingatkan atau mengajarkan pada saya satu huruf. Jadi kalau ada yang tidak suka sama kita, tidak ada salahnya kita bertanya, ada masalah apa? Kalau kita sudah tanya, dia tidak mau jelasin, itu hak urusan dia sama Allah. Kita sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita sudah nanya dan akhirnya kita bisa perbaikin apa yang merupakan kekurangan, kita sudah lepas. Tidak ada permusuhan lagi di dunia dan juga di akhirat tentunya. Nah, ini juga penting untuk kita garis bawahi ya. Nah, terutama kalau kita sudah masuk ke ranah yang lebih besar lagi, menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya kita pernah menghina, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Ini bahaya sekali, bisa sampai kufur ya. Taubatnya harus mengulangi syahadatnya. Kalau dia pernah mengolok-olok ayat Al-Quran, kok ayat ini begini sih bunyinya? Oh ayat ini sudah tidak relevan lagi. Hadis-hadis Nabi ini kok Rasulullah bilang gini sih? Ya, seperti banyak orang-orang liberal sekarang begitu bahasanya ya, dengan gampangnya menyuruh revisi Al-Quran, ayat ini sudah tidak relevan lagi, atau menolak hadis-hadis Nabi SAW yang menurut dia tidak masuk di akalnya, ya. Seperti hadis tentang lalat yang kalau hinggap di minuman, maka Nabi SAW bilang, celupkanlah lalat itu kalau dia mati di minuman tersebut, kena sayap kanan ada racun, sayap kiri ada penawarnya. Mungkin ini orang kalau pakai akal-akalnya dia tidak akan terima, gitu ya. Dan terlalu banyak hadis-hadis tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Keluarnya Dajjal, keluarnya hewan melata, keluarnya Yajuj dan Majuj. Oh banyak sekali kejadian besar yang sudah disampaikan Nabi SAW itu. Kadang-kadang kalau tidak masuk akal mereka tolak. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus hati-hati ya. Termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya adalah menyakiti Rasulullah SAW sendiri dan di keluarganya. Ini harus selalu kita ingatkan ya. Karena memang di Indonesia ini lagi berkembang pemahaman Syiah itu. Mencaci maki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, bahkan mengkafirkan. Ini bukan ibunya seseorang antara kita. Kalau ibu kita saja pribadi dihina kita akan marah. Bagaimana dengan Ummul Mukminin? Karena istri-istri Nabi Allah mengatakan wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Kedudukannya istri-istri Nabi di atas ibu kandung kita. Kita harus muliakan mereka, kita harus jaga nama baiknya. Ini orang-orang Syiah bukan hanya sekedar
menyindir saja, tapi menghina, mengkafirkan. Ya. Saya punya cuplikannya, anak-anak mereka di Iran itu, kalau lagi diajak main-main sama orang tuanya, sama tokoh-tokoh agamanya, begitu mereka senang, ditanya dalam bahasa Arab itu di Irak, di Iran sekarang terjadi ya. Itu bagaimana kamu senang? Anak itu mengatakan iya. Kenapa kamu senang? Dia bilang karena Aisyah di neraka. Enggak ada korelasinya antara dia senang main dengan Aisyah di neraka. Tapi itu yang diajarkan dari kecil. Mereka mencaci maki, mereka mengkafirkan. Ini luar biasa ini. Ini menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya. Karena berbahaya sekali. Ya. Menyakiti Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang menjadi status suami, bapak-bapak di sini, lalu istri kita dihina-hina, istri kita dikatakan bezina, istri kita dikatakan, pasti kita akan marah. Sebenarnya menghina istri, yang masih satu istri, menghina suaminya juga. Menghina keluarganya juga. Kan semuanya ada rentetannya gitu ya. Lebih jauh dari itu mereka juga mengkafirkan Abu Bakar. Mereka mengatakan dua berhalanya Quraisy, ya, dan itu dianggap ibadah kalau mencaci maki. Bahkan membunuh ahli sunnah wal jamaah bagian daripada ibadah bagi mereka. Itu cukup banyak cuplikannya sekarang di media, di buku-buku mereka yang mereka katakan itu. Jadi ini juga termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi jangan ikut-ikutan gitu ya. Kita akan masuk hadis ke-10 Bapak Ibu sekalian di dalam bahasan kita ini. Dan kemungkinan kita akan bahas beberapa hadis lagi, mungkin 11 dan sampai 12 maksimal. Hadis nomor 10 dengan sanad hasan sahih. Dan ini urutan 289 dari awal kita belajar, bermula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli bin nasi adh-dhuhra. Fatafala fil qiblati wa huwa yusalli lin nas. Falamma kanat salatul asri arsala ila akhar فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأنزل في شيء قال لا ولكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تؤم الناس فآذيت الله والملائكة. Artinya, kata sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memerintah seseorang laki-laki agar menjadi imam pada sholat duhur. Pada waktu itu, orang itu sholat mengimami orang-orang, atau dia sholat mengimami orang-orang. Lalu si imam ini meludah ke arah kiblat. Ketika tiba waktu sholat asar, Rasulullah SAW memerintahkan agar orang lain yang mengimami sholat dan menggantikan imam yang pertama yang meludah itu. Maka laki-laki yang tadinya jadi imam di sholat duhur yang meludah itu, merasa ada beban tentang perubahan dan pergantian dia menjadi imam. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang diturunkan oleh Allah? Ada ayat yang turun dalam Al-Quran yang menegur perbuatan saya. Ada yang salah nggak dari saya? Dia nggak tahu nih apa salahnya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada ayat Al-Quran yang turun, akan tetapi kamu telah meludah di depanmu sedangkan kamu berdiri mengimami orang-orang sholat. Dan dengan perbuatan itu kamu telah menyakiti Allah dan para malaikat. Nah, perbedaan lafaz antara yang sebelumnya dan sekarang, tadi hadis nomor 9, engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau di sini engkau telah menyakiti Allah dan malaikat. Kita langsung ambil faedahnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang riwayat ini. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya pentingnya wali amr, ya, pemerintah atau orang-orang yang ditunjuk sebagai orang yang berwenang, ya, seperti misalnya ketua DKM kalau kita sekarang, ya, Dewan Kemakmuran Masjid ini misalnya ada diangkat ketuanya yang menunjuk imam. Ini juga bagian yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu, ya. Walaupun sebenarnya bisa disepakati oleh masyarakat di sekitar, tapi mungkin dengan pengerucutan pengurus, ya, di DKM itu di setiap masjid, maka bisa menunjuk imam-imam. Dan tentu kriteria imam sudah kita sebutkan tadi, ya. Di sini Nabi SAW menunjuk imam sebagai pemimpin pada saat itu dan akhirnya memilihkan imam. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya orang yang menjadi imam harus memenuhi kriterianya. Di antaranya hal yang sederhana, tidak boleh mengotori masjid, tidak boleh meludah ke arah masjid, ya. Dan tentu hal-hal yang lain banyak, ya, menjaga akhlaknya gitu, ya. Karena dia harus bermuamalah yang baik sebagai imam, bagaimana dia memimpin orang sholat menghadap Allah Azza wa Jalla sementara dia sendiri buruk sekali perilakunya, ya. Maka ini juga semua harus dijaga, ya, adab-adabnya. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil, bolehnya adanya pergantian imam di saat kita memang melihat imam tersebut
tidak layak gitu ya. Dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Sudah kita bahasakan ya, banyak masjid-masjid itu karena merasa tidak enak saja. Ya, akhirnya ada satu atau banyak orang tua yang imam, tapi bacaannya tidak terdengar, suaranya kecil, bacaannya nggak benar gitu ya. Kalau hanya kecil suaranya mungkin masih bisa pakai mikrofon, tapi masalahnya bacaannya tidak benar. Hanya ayat-ayat Al-Quran berubah maknanya. Hanya karena dia tokoh masyarakat lalu dibiarkan. Ini tidak boleh. Ya, nah, boleh dibiarkan berlarut-larut, maka harus segera diganti. Prosesi pergantian orang ini jadi imam, hanya sholat duhur melanggar, sholat asar sudah nggak boleh jadi imam di masa Nabi SAW. Ya, berarti kita tidak boleh biarkan berlarut-larut, gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwasanya tidak bolehnya seseorang itu menyakiti malaikat. Kalau tadi menyakiti Allah dan Rasulnya sudah kita berikan contoh-contohnya. Menyakiti Allah dan malaikat, Allah ini tentu saja menghina Al-Quran, menghina syariat, itu termasuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala ya, atau menyebutkan hal-hal yang tidak layak buat Allah. Tapi malaikat ini seperti apa? Ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu Bani Adam, keturunan anak Adam, manusia. Bau busuk, ya, tutur kata yang kasar, itu mengganggu malaikat. Mengganggu malaikat. Saya tertarik dulu di Masjid Nabawi, tapi ditulis dalam bahasa Arab sehingga saya pakai neon box, running text berjalan. Pas di depan pintu Masjid Nabawi kalau dari belakang, umumnya banyak jemaah kita masuk dari belakang masjid. Tertulis di situ tentang masalah rokok gitu ya. Tapi di situ ditulis ya bahwasanya wahai saudaraku muslim, janganlah engkau merokok karena engkau ya selain mengganggu kehormatan Masjid Nabawi, juga engkau sedang mengganggu malaikat yang ada di sekitarmu. Mungkin ini jarang orang pikirkan, teman-teman sekalian ya. Nah, kita harus betul-betul peka dengan masalah ini. Bahwasanya malaikat itu hadir bersama kita, walaupun tidak nampak dengan mata. Sebagai contoh misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah duduk, kemudian merendam kaki beliau di air, waktu itu musim dingin, musim panas, dan Nabi SAW ingin merendam kaki beliau di air dingin supaya mendinginkan badan. Di sebuah kebun di Madinah. Datanglah Abu Bakar izin, lalu Abu Bakar diizinkan masuk. Nabi SAW bilang kepada Abu Musa radhiyallahu anhu yang menjaga kebun tersebut, izinkan dia masuk. Waktu Abu Bakar izin dan sampaikan dia akan masuk surga. Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi, menggulung bajunya dan sampai terlihat sebagian lutut beliau alaihi salatu wassalam. Datang Umar izin juga. Nabi SAW bilang izinkan dia, sampaikan dia akan masuk surga dan dia akan diuji oleh Allah di akhir hidupnya. Dia mati syahid nanti dibunuh oleh Abu Lu'lu, ya. Orang Persia yang pura-pura masuk Islam, ya, penyembah api. Kemudian datang Utsman bin Umar duduk sebelah kiri Nabi melakukan hal yang sama. Kemudian waktu Utsman datang, tiba-tiba Nabi SAW tutup lutut beliau dengan bajunya. Abu Bakar sama Umar nanya, ya Rasulullah, tadi waktu kami datang Anda tidak lakukan. Kenapa Anda lakukan pada saat Utsman datang? Apa kata Nabi? Ala astahi min rajul istaha minhul malaika. Tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia? Nah, bagaimana memahami hadis ini? Malaikat malu pada Utsman. Dijeniskan oleh para ulama. Utsman bin Affan itu betul-betul peka, mengetahui walaupun dia lagi sendiri, dia tidak sendirian. Ada Allah yang melihatnya, ada malaikat yang melihatnya, maka harusnya orang malu, gitu kan? Walaupun tidak ada manusia yang lihat, tapi ada makhluk yang lain melihatnya. Disebutkan juga bahwasanya Utsman bin Affan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Karena dia malunya dengan Allah dan juga para malaikat. Makanya malaikat pun malu dengannya, gitu ya. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah merasa kita sendirian. Tapi selalu ada Allah yang mengawasi dan juga malaikat yang melihat, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, malulah kalian dengan malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang biologis atau sedang di WC. Ya, begitu hadisnya, ya. Kurang lebih makna hadisnya kata Nabi SAW, malulah kalian dengan malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang biologis. Kalau kita sedang biologis, malaikatnya tidak bersama dan kalian sedang di WC. Berarti menandakan malaikat harus selalu sama kita. Maka mengucapkan tutur kata yang santun, ya, kita menjaga bau badan, kita tidak mengotori tempat sekitar kita. Semua itu adalah hal-hal yang bermanfaat buat kita dan bermanfaat juga tidak mengganggu makhluk Allah di sekitar kita. Nah, ini termasuk para malaikat karena mereka makhluk Allah SWT yang mulia gitu ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan.
Nah di situ yang tadi saya bilang di Masjid Nabawi itu menarik banget ya, karena orang kalau merokok sembarangan misalnya di masjid, itu di Masjid Nabawi itu di pelataran itu mengganggu orang lain. Dan mungkin kalau dia sedang melakukan itu mengganggu juga malaikat walaupun tidak nampak dengan mata mereka, gitu ya. Karena mengganggu dengan baunya dan yang semisalnya. Mohon maaf ini saya kaitkan contoh karena saya pernah lihat sendiri ada tulisan di Masjid Nabawi. Kita masuk Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-11 di dalam bahasan atau di bab kita ini dengan sanad sahih urutan 290 dari awal kita belajar. Hadis ini berwiri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatu fil masjid falyakul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadza." Barang siapa yang mendengar seseorang mengiklankan atau mencari barang hilangnya di masjid, maka hendaknya dia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga yang lain-lainnya. Maksudnya selain daripada ini juga ada yang meriwayatkan hadis. Hadis ini harus kita ambil pelajarannya. Yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW mengiklankan barang hilang di masjid. Dan ini pernah kita rincikan ya, di awal kita jelaskan bab. Jadi batasannya adalah beda hukumnya kalau pengurus masjid menemukan handphone, menemukan jam tangan, dompet misalnya, habis sholat Jumat, habis sholat 5 waktu menemukan. Lalu pengurus masjid mengatakan, barang siapa yang kehilangan handphone atau kehilangan jam tangan boleh datang ke kantor pengurus. Ini boleh, bukan tidak boleh ya. Karena sebenarnya mereka ingin mengembalikan barang yang hilang. Tapi yang lebih kerucut tidak boleh itu misalnya ada orang kehilangan motor dalam komplek ini. Lalu untuk mudah supaya bisa didengar oleh masyarakat, dia datang ke masjid, nyalain mikrofon lalu dia bilang, Bapak Ibu motor saya hilang. Ya, siapa yang menemukan silakan dikembalikan ke saya di rumah ini misalnya. Nah, itu tidak boleh. Dia menjadikan masjid sebagai barang informasi barang hilangnya. Itu tidak boleh. Nah larangan ini Bapak Ibu sekalian berlaku tulisan dan lisan. Gak boleh iklan, lisan gak boleh juga ditulis di masjid. Ya. Misalnya ada papan iklan masjid, dipasanglah di situ tentang kehilangan barang dia misalnya, itu semua tidak boleh. Nah ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Ya. Ini sekaligus juga kita sampaikan sebuah hukum namanya hukum luqata. Kalau pernah dengar ya, luqata itu barang yang ditemukan. Ada hukumnya Bapak Ibu sekalian. Misal contoh ada lagi jalan di sebuah jalan, ada temukan ada handphone jatuh, ada dompet. Itu namanya luqata. Barang yang ditemukan tapi belum ditahu pemiliknya. Secara hukum syar'i yang paling aman Bapak Ibu tidak menyentuhnya. Tidak usah dipegang, tidak usah disentuh. Bisa saja pada saat kita niat baik mau mengamankan, ambil uang itu, ambil dompet itu. Nanti kalau orangnya datang akan mengembalikan kepada kita. Bisa saja pada saat kita jalan 5-10 menit atau 2-3 menit, orangnya datang ngambil. Cari, sudah tidak ada. Anda niatnya baik. Oleh karena itu jangan disentuh. Tapi kalau misal kita ada wewenang di situ, contoh di rumah kita. Kita undang tamu makan, kemudian ada barangnya ketinggal. Karena di rumah kita punya wewenang, kita boleh menyimpannya. Nanti orangnya datang, atau misalnya kita tahu tamu itu siapa, kita informasikan kalau ada dompetnya ketinggal atau handphonenya ketinggal, itu nggak ada masalah. Ya. Dan kalau di jalan misalnya dan Bapak Ibu ingin tanda kutip sini ya menjadi pahlawan mengambil itu, maka Bapak Ibu punya kewajiban mengiklankan setahun. Kalau setahun diiklankan tidak ada pemiliknya baru bisa dimanfaatkan ya. Oleh karena itu paling aman jangan disentuh. Saya pernah subhanallah punya pengalaman waktu itu sama istri di satu supermarket, malam sudah pas kami orang terakhir bayar di kasir di satu supermarket besar, nggak usah saya sebutkan, gitu kan. Kemudian di kasir itu sudah tidak ada orang, tinggal saya sama pembeli di depan. Saya sama istri lagi berdiri, kemudian mau tinggal bayar gitu. Di kasir-kasir yang banyak di sebelah sana itu ada di salah satu di kasir itu di lantainya ada uang 100.000 jatuh. Istri saya sempat tunjuk itu. Saya kasih isyarat sama tangan udah, gak usah diurus. Nah, maksudnya jangan sampai kita ambil alih, biarin di situ. Nanti yang bertanggung jawab di toko itu yang ambil alih. Karena ini hukum luqata. Nanti malah kita bertanggung jawab, karena begitu kita sentuh kita tanggung jawab nanti. Nah seperti itu yang juga kita bisa jelaskan dalam faedah daripada hadits ini. Pelajaran pertama dari hadits ini Bapak Ibu sekalian, dan ini sekaligus menutup tentunya kajian kita, dan kita akan lanjutkan nanti di hadits nomor 12 insya Allah di kesempatan yang akan datang.
yaitu adanya larangan mengiklankan barang hilang di masjid. Dan sudah kita rincikan tadi, seperti apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau ada orang sengaja menjadikan masjid sebagai tempat iklan barang hilangnya, tadi nyalain mikrofon masjid, Bapak Ibu motor saya hilang, saya bernama Fulan bin Fulan, atau handphone saya hilang, gitu kan. Contoh dia menjadikan itu sebagai tempat iklannya, maka kita diperintahkan Nabi, walaupun Nabi SAW sudah meninggal, tetapi ini sunnah beliau, kita bilang semoga barangmu tidak kembali. Ya. Karena kenapa kamu jadikan masjid tempat iklan? Nggak boleh, gitu kan. Tentu di masa sekarang mungkin sudah bisa dikatakan jarang terjadi atau mungkin tidak terjadi. Ini karena orang sudah bisa iklanin melalui media dia ya. Tapi kalau ada yang melakukannya, Nabi bilang begitu. Kalau ada yang buat masjid sebagai tempat iklan, bilang, La raddahallahu alaik, fa innal masajid lam tubna lihada. Semoga Allah tidak kembalikan barang kau karena masjid dibangun bukan untuk ini. Bukan untuk iklanin barang-barang hilangmu. Nah seperti itu kurang lebih contoh dari Nabi SAW. Mungkin ada yang mengatakan kok kayak tanda kutip ya kejam banget. Ya sebenarnya yang lebih kejam dia. Kenapa dia jadikan masjid sebagai tempat iklan barang hilangnya? Karena kalau dibuka pintu ini Bapak Ibu sekalian, maka akan menjadi masjid tidak akan tenang 24 jam tempat iklan. Yang ini iklanin hilang motor, yang ini iklanin hilang mobil, yang ini iklanin hilang anak, ya dan seterusnya. Ini hanya masjid menjadi tempat iklan dan bukan lagi tempat ibadah. Allahu a'lam. Bagi ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.